Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Rahma dengan NIM 2020-31068 dari kelas B Teknik Informatika. Saya merupakan seorang mahasiswi IT PLN angkatan 2020. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan contoh studi kasus dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau biasa disingkat dengan IMK. Kali ini saya akan membahas contoh kasus yang berjudul kesalahan-kesalahan saat berinteraksi dengan komputer dan beberapa contoh perangkat input dan output. Judul studi kasus yaitu kesalahan-kesalahan saat berinteraksi dengan komputer dan beberapa contoh perangkat input dan output. Studi kasus manusia berinteraksi dengan komputer ini terjadi dan saya lakukan di ruang belajar yang ada di rumah saya. Alasan saya memilih ruang belajar yang sepi yaitu agar lebih berkonsentrasi dan tidak terganggu oleh keramaian ataupun suara-suara berisik yang berasal dari luar. Yang pertama, saya akan menjelaskan teorinya dulu, baru contoh dalam bentuk video. Pengertian IMK. Interaksi manusia dan komputer merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Kemudian, tujuan saya membuat studi kasus ini yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari saat manusia atau user berinteraksi secara langsung dengan komputer. Kemudian, faktor-faktor IMK. Faktor IMK ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor manusia, kemudian yang kedua ada faktor komputer. Kita ke faktor manusia terlebih dahulu. Ada penglihatan, yaitu mata yang berfungsi untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan tubuh, bentuk, jarak, ukuran, posisi relatif, tekstur, dan warna. Dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat semua bentuk 3 dimensi. Kemudian, dalam penglihatan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada luminans. Luminans sendiri yaitu banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan. Semakin besar luminans dari sebuah objek, rincian objek yang didapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Kemudian, yang kedua ada kontras. Kontras adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Kontras juga merupakan selisih antara luminans objek dengan latar belakangnya dibagi dengan luminans latar belakang. Kemudian yang ketiga ada kecerahan. Kecerahan sendiri adalah tanggapan subjektif pada cahaya. Luminans yang tinggi berimplikasi pada kecerahan yang tinggi pula. Kita akan melihat suatu kenyataan yang ganjil ketika kita melihat pada batas kecerahan tinggi, kecerahan rendah. Yang keempat, ada sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan atau visual angle adalah sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Kemudian ketajaman mata atau visual acuity adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Kemudian yang kelima ada medan penglihatan. Medan penglihatan adalah suatu yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Medan penglihatan ini dibagi menjadi 4 daerah. Yang pertama penglihatan binokuler, yang kedua penglihatan monokuler kiri, yang ketiga penglihatan monokuler kanan, yang terakhir yaitu daerah buta. Kemudian warna. Warna merupakan hasil dari cahaya yang terbentuk dari corak atau bentuk dari bermacam-macam warna. Intensitas atau kecerahan dari suatu warna dan saturation atau kejenuhan
dan jumlah putih pada warna, tetapi tidak ada sebagai acuan resmi tentang penggunaan warna yang bagus, karena karakteristik orang per orang berbeda dalam hal persepsi tentang warna. Kemudian pendengaran. Kebanyakan manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Selain frekuensi, suara juga dapat bervariasi dalam hal kebisingan. Dinyatakan dengan satuan dB atau desibel. Kemudian yang ketiga ada sentuhan. Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Kemudian kalau tadi faktor manusia, sekarang kita ke faktor komputer. Komputer sendiri adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan menerima data atau informasi perangkat input atau digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi bagi si penggunanya. Kemudian di dalam IMK atau interaksi manusia dan komputer ini terdapat suatu piranti, yaitu input dan output. Piranti input ini merupakan piranti masukan ke komputer, sedangkan piranti output merupakan piranti keluaran dari komputer. Prinsip ergonomi. Prinsip ergonomi itu sendiri adalah suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya. Prinsip-prinsip ergonomi terbagi menjadi dua, yaitu prinsip fisikal. Prinsip fisikal dijadikan segala sesuatu mudah untuk dijangkau, kemudian bekerja dengan tinggi yang sesuai atau cocok. Kemudian yang ketiga, bekerja dengan postur yang sesuai. Yang keempat, mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan. Kemudian yang kelima, meminimalkan kepenatan atau keletihan. Kemudian yang keenam, mengurangi pengulangan yang berlebihan. Ketujuh, memberikan jarak ruang dan akses. 8, meminimalkan kontak stres. Yang kesembilan, memberikan mobilisasi dan merubah postur ataupun posisi. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang menyenangkan, seperti pencahayaan yang tepat, temperatur yang tepat, dan juga getaran. Yang kedua ada prinsip kognitif. Yang pertama adanya standarisasi. Kemudian yang kedua membuat stereotip. Kemudian yang ketiga menghubungkan aksi dengan persepsi. Yang keempat mempermudah pemaparan suatu informasi. Yang kelima, menyajikan informasi pada level yang tepat secara mendetail. Kemudian yang keenam, memberikan image atau gambaran yang jelas. Kemudian yang ketujuh, membuat redundansi, misalnya warna yang berbeda, cetak tebal, miring, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya, membuat pola atau patterns. Kemudian memberikan stimulan yang bervariasi sesuai dengan keadaan. Yang terakhir yaitu memberikan umpan balik secara cepat atau seketika. Contoh kesalahan pertama pada kasus studi ini yaitu kesalahan posisi duduk user. Terlihat pada gambar yaitu posisi duduk user dalam berinteraksi dengan komputer terlalu dekat. Ketika posisi duduk user terlalu dekat dengan komputer, akan menyebabkan masalah pada penglihatan mata karena pantulan cahaya terlalu terang masuk ke mata, sehingga dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan tidak aman dalam menggunakan laptop ataupun komputer. Bisa kita lihat pada video ini, user berinteraksi dengan komputer atau laptop tetapi tidak menjaga jarak posisi dengan laptop. Seharusnya posisi duduk yang benar yaitu harus lebih dijaga jarak posisi duduk, harus diatur agar tidak terlalu dekat. Jikalau posisi duduknya sedikit diatur, akan merasakan nyaman saat berinteraksi dengan komputer atau laptop.
Bisa kita lihat pada video ini, posisi duduk yang benar saat berinteraksi dengan komputer ataupun laptop. Ada jarak, bukan seperti posisi duduk sebelumnya. Kemudian yang kedua, kesalahan posisi tangan saat mengetik pada tombol keyboard. Pada video ini, posisi tangan yang terlalu berdekatan, tidak ada jaraknya. Posisi tangan yang terlalu berdekatan akan mempersulit gerak tangan saat mengetik. Seharusnya posisi tangan kita saat mengetik pada tombol keyboard agak lebih direnggangkan, supaya memudahkan kita saat menekan tombol keyboard pada proses mengetik. Bisa kita lihat pada video ini. Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu posisi tangan saat memegang mouse. Pada contoh ini kita melihat bahwa posisi tangannya salah, dikarenakan posisi tangan user saat memegang mouse, jari-jarinya tidak diletakkan pas di atas mouse tapi agak ke samping mouse. Seharusnya posisi memegang mouse yang benar yaitu seperti ini, seperti yang Anda lihat pada gambar. Seharusnya posisi tangan kita saat memegang mouse, jari-jari tangan kita itu harus berada pas di atas mouse sehingga tidak akan terjadi kram dan pegal pada saat kita berinteraksi. Kemudian yang keempat, kesalahan letak alas mouse. Pada gambar terlihat bahwa letak alas mouse dudukannya tidak terletak pada bawah pergelangan tangan, sehingga akan membuat tangan kita terasa pegal saat lama berinteraksi dengan komputer atau laptop. Seharusnya yang benar yaitu seperti ini. Seharusnya letak alas mouse itu tetap berada pada bawah pergelangan tangan, sehingga pergelangan tangan kita tidak akan merasa pegal karena posisinya sudah benar. Dan kita akan merasa nyaman dan aman bagi kesehatan dan kinerja kita saat berinteraksi. Kemudian, kesalahan terakhir yaitu kesalahan kombinasi pemilihan warna. Pada gambar terlihat bahwa tulisan dan warna layar terlalu mencolok. Ketika tulisan dan warna layar terlalu mencolok dan dominan, bisa kita lihat warna biru dan warna merah di sana, maka akan menyebabkan mata menjadi cepat lelah karena penggunaan warna yang tajam. Bisa kita lihat pada video. Semua layarnya berwarna biru dan semua tulisannya berwarna merah. Hal ini sangat tidak baik bagi kesehatan dan kinerja kita. Seharusnya warna yang cocok untuk digunakan yaitu tidak menggunakan warna yang mencolok seperti ini. Tulisannya hitam dan juga latar layarnya yaitu berwarna putih. Seharusnya warna tulisan dan layar itu tidak terlalu dominan, misalnya menggunakan warna-warna yang tidak terlalu mencolok, sehingga mata kita tidak akan mudah lelah saat menatap layar. Hal tersebut akan membuat kita nyaman saat berinteraksi dengan komputer atau laptop. Bisa dilihat dari video ini. Si user tampak nyaman dengan layar laptop yang seperti itu. Kemudian ada beberapa contoh perangkat input. Yang pertama itu ada keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, yaitu keyboard, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Keyboard sendiri terbagi menjadi beberapa macam bentuk. Ada yang bentuknya persegi sesuai kebutuhan. Kemudian mouse.
Mouse sendiri adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki dua tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggeserkan kursor atau pointer. Fungsi mouse ini sendiri adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll pada mouse jenis tertentu, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Bentuk-bentuk mouse juga bervariasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian ada joystick. Joystick ini sendiri merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau seperti stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya, yang tentunya memiliki fungsinya masing-masing. Perangkat ini biasanya digunakan untuk bermain game pada komputer. Sifat joystick itu sendiri ada dua, membutuhkan tempat yang sedikit dan tidak mengganggu layar, seperti yang terlihat gambar pada video ini. Kemudian yang keempat ada touchpad. Touchpad merupakan sebuah alat penunjuk yang menampilkan kursor sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Perangkat ini juga ada pada laptop dan notebook yang memiliki cara kerja seperti mouse. Dapat kita lihat pada gambar, seperti itulah bentuk touchpad. Kemudian ada CD atau compact disc. CD atau compact disc ini sendiri adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipih dengan lubang kecil pada bagian tengah. Dapat kita lihat pada contohnya, yaitu lihat pada gambar. Kemudian selanjutnya itu ada contoh modem. Modem itu sendiri adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Bentuk dan tipe modem juga bervariasi sesuai kebutuhan. Ada yang dicolokkan ke lubang USB pada komputer, dan ada juga yang menggunakan fitur Wi-Fi. Bisa kita lihat seperti itu contoh modem. Modem ini juga sudah sangat familiar di kalangan pengguna komputer ataupun laptop. Kemudian selanjutnya ada flash disk. Flash disk itu sendiri adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi, mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 MB, 16 GB, hingga 32 GB. Itu sesuai dengan kebutuhan si penggunanya itu sendiri. Bisa kita lihat bentuknya seperti yang ada pada video ini. Kemudian selanjutnya ada CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM ini sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Pada PC Anda bisa memasang alat ini di CPU, sedangkan pada beberapa laptop tertentu sudah tersedia di dalamnya yang bisa dibuka pada bagian samping laptop. Bentuknya seperti yang kita lihat pada video ini. Ini juga sudah familiar di kalangan pengguna komputer, maka tidak akan heran lagi. Kemudian selanjutnya ada light pen. Light pen ini sendiri merupakan pena yang membangkitkan informasi ketika ditudingkan pada layar. Ketika light pen ditudingkan pada tampilan CRT, sebuah lensa memfokuskan setiap cahaya yang dipancarkan dari layar menuju sebuah detektor cahaya atau fotosel.
Like pen ini sendiri adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Bentuknya seperti pena dan tersambung ke perangkat komputer dengan kabel. Kemudian selanjutnya ada beberapa contoh perangkat output. Yang pertama yaitu monitor. Macam perangkat output yang pertama dan sangat vital bagi komputer adalah monitor. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan juga video. Monitor ini sendiri terdiri dari sirkuit, jatuh daya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta casing yang menampung semua komponen tersebut. Saat ini monitor diproduksi dalam bentuk yang tipis dan memiliki berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dapat dilihat pada gambar seperti itulah bentuk monitor laptop. Kemudian ada printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Salinan data bisa berupa teks, gambar, maupun foto yang dicetak di atas kertas yang diselipkan pada wadah yang sudah disediakan. Printer memiliki beberapa tipe, tapi yang paling umum digunakan untuk komputer adalah tipe laser dan inkjet. Itu masing-masing sesuai dengan kebutuhan pribadi setiap orang. Selanjutnya untuk rekomendasi, setelah Anda menonton atau menyaksikan video tadi, sebaiknya ketika Anda berinteraksi dengan laptop ataupun komputer, contohlah posisi yang seharusnya yang benar, bukan posisi yang salah. Selanjutnya untuk kesimpulan, jadi apabila terdapat kesalahan-kesalahan pada saat Anda berinteraksi dengan komputer ataupun laptop, sebaiknya perbaiki mulai dari sekarang, karena jika tidak segera diperbaiki, maka bisa jadi akan berdampak buruk bagi kesehatan dalam bekerja dan lain sebagainya. Sekian penjelasan saya mengenai studi kasus yang berjudul kesalahan-kesalahan saat berinteraksi dengan komputer dan beberapa contoh perangkat input dan output. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.